Candi Borobudur, Prambanan. Pernah kepikiran gak sih, monumen-monumen megah ini kan adanya di Indonesia, tapi kok rasanya akarnya itu terbentang ribuan kilometer jauhnya sampai ke India? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan bongkar kisah luar biasa di balik itu semua, bagaimana sebuah pertukaran budaya kuno bisa membentuk peradaban yang kita kenal sekarang. Jadi, pertanyaan kuncinya adalah, gimana ceritanya pengaruh Hindu-Buddha dari India bisa begitu meresap dan membentuk Nusantara? Ini adalah sebuah teka-teki yang udah bikin para sejarawan penasaran selama berabad-abad. Dan jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar urusan jual-beli. Coba deh lihat kemegahan Borobudur ini. Ini kan monumen Buddha terbesar di dunia, tapi lokasinya ada di jantung Pulau Jawa. Keberadaannya aja udah jadi bukti nyata dari sebuah transformasi budaya yang dahsyat banget. Yuk kita selidiki bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Oke, untuk menemukan jawabannya, kita harus putar waktu jauh ke belakang, ke masa di mana lautan itu ibaratnya jalan tolnya dunia kuno. Dulu itu, Kepulauan Nusantara bukanlah daerah terpencil loh. Justru sebaliknya, Nusantara adalah persimpangan dunia, pusatnya perdagangan rempah, dan yang lebih penting lagi, pusat pertukaran ide-ide besar. Karena posisinya yang strategis banget, Nusantara itu jadi semacam magnet buat para pedagang dari berbagai penjuru, terutama dari India yang mengincar rempah-rempah. Tapi ternyata yang mereka bawa itu bukan cuma barang dagangan. Di dalam kapal-kapal mereka, ada kargo tak terlihat yang dampaknya jauh lebih kuat. Ada keyakinan baru, cara hidup yang berbeda, bahasa yang baru, dan bahkan konsep tentang bagaimana cara membangun sebuah negara. Nah, ide-ide inilah yang jadi benih dari sebuah perubahan raksasa di Nusantara. Ini membawa kita ke misteri utamanya nih. Siapa sih sebenarnya para utusan ini? Siapa orang-orang yang secara langsung membawa semua perubahan besar ini ke Nusantara? Oke, para sejarawan punya beberapa hipotesis. Anggap aja kita lagi jadi detektif sejarah, dan kita punya 4 tersangka utama. Masing-masing punya cerita dan motifnya sendiri. Jadi, siapa saja mereka? Teori pertama, Brahmana, bilang kalau para pendeta suci dari India sengaja diundang oleh raja-raja lokal untuk upacara keagamaan dan biar kekuasaan mereka kelihatan sah. Kedua, teori kesatria yang menduga para prajurit dan bangsawan India yang kalah perang lari ke Nusantara terus mendirikan kerajaan baru di sini. Ketiga, teori Waisya, ini yang paling umum, yaitu para pedagang yang sambil berdagang, ia sambil menyebarkan budaya mereka. Dan yang terakhir, yang paling keren menurut saya, teori arus balik, yang bilang kalau justru orang Nusantara sendiri yang aktif berlayar ke India untuk belajar, lalu pulang bawa ilmu dan menyebarkannya. Sekarang, seperti detektif yang baik, ayo kita cari jejak dan bukti-bukti fisik yang ditinggalkan oleh mereka. Dan buktinya ini, wow, kuat banget. Kita punya 2 jenis petunjuk utama. Di satu sisi, ada petunjuk tertulis, yaitu prasasti-prasasti batu yang bercerita. Di sisi lain, ada petunjuk fisik yang monumental, candi-candi megah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Coba kita lihat lebih dekat bukti tulisnya. Prasasti-prasasti kuno ini banyak banget yang ditulis pakai bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa, keduanya dari India. Ini tuh kayak sidik jari linguistik yang jelas banget. Ini menunjukkan kalau bahasa yang dipakai para elit untuk hukum dan ritual keagamaan semuanya berubah total. Tapi pengaruhnya nggak berhenti di bahasa dan agama aja loh. Pengaruh ini merombak sampai ke fondasi masyarakatnya, mengubah total cara orang memandang kekuasaan. Lihat deh perbedaannya yang drastis ini. Sebelum pengaruh India datang, konsep pemimpin itu adalah kepala suku. Sederhananya, dia orang yang paling dihormati di antara orang-orang yang setara. Tapi setelah itu, muncul konsep yang benar-benar baru. Seorang raja yang agung yang dianggap bukan manusia biasa, melainkan titisan dewa di bumi. Dari sinilah lahir konsep Deva Raja atau Raja Dewa. Penguasa bukan lagi sekedar pemimpin, tapi perwujudan dewa di dunia. Konsep ini kemudian menciptakan sebuah struktur pemerintahan yang jauh lebih rumit dan hierarkis. Ada raja di puncak, lalu keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan seterusnya. Ini adalah cikal bakal birokrasi negara yang canggih untuk pertama kalinya di Nusantara. Nah, jadi dari 4 teori tadi, mana dong yang paling benar? Jawabannya ternyata lebih kompleks dan jauh lebih menarik dari itu. Kenyataannya, kemungkinan besar, semua teori itu ada benarnya. Ini bukanlah proses penaklukan budaya, melainkan proses yang kita sebut akulturasi. Sebuah perpaduan yang harmonis.
Jadi, budaya Hindu-Buddha itu tidak menghapus budaya lokal yang sudah ada, tapi justru berdialog dan menyatu dengannya. Dan bukti perpaduan ini bisa kita lihat di mana-mana. Dalam arsitektur candi misalnya, yang mencampurkan gaya India dengan konsep bangunan asli Nusantara. Dalam seni, seperti wayang kulit kita, yang mengadaptasi cerita Ramayana dari India, tapi rasanya lokal banget. Bahkan dalam kepercayaan, di mana dewa-dewa Hindu bisa hidup berdampingan dengan tradisi pemujaan roh leluhur yang sudah ada sejak dulu. Lalu, apa warisan dari semua ini? Mari kita lihat bagaimana pertukaran budaya kuno ini meninggalkan jejak permanen yang bahkan masih kita rasakan sampai hari ini. Kita bisa merangkum seluruh proses luar biasa ini dalam 3 babak. Katalisnya jelas, perdagangan internasional yang membuka pintu interaksi. Prosesnya berjalan bertahap dan damai lewat berbagai jalur. Dan hasilnya, lahirnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, serta sebuah peradaban baru yang unik dan cemerlang. Jadi, warisan ini bukan cuma sekedar cerita masa lalu yang ada di buku sejarah. Ini adalah fondasi kebudayaan, bagian dari DNA yang terus hidup dan membentuk identitas kita di Nusantara sampai detik ini. Kisah ini mengingatkan kita bahwa budaya itu nggak pernah statis. Ia selalu bergerak, bertemu, berpadu, dan menciptakan sesuatu yang baru. Ini jadi bikin kita berpikir ya, di dunia kita yang serba terhubung sekarang, kira-kira harmoni budaya baru apa ya yang sedang kita ciptakan bersama? Mungkin tanpa kita sadari?